Satu adegan dulu sekitar 2 tahun yang lalu, ada seorang cowok naik motor dengan kecepatan tinggi menabrakkan diri ke truk yang lagi berhenti di jalan. Dan kebenaran truk itu berhentinya tepat persis di depan rumah cewek yang mutusin dia beberapa waktu yang lalu. Kan tragis banget ya. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Ya gitu ya, Korea-Koreaan gitu deh. Terus karena ceweknya gak balas-balas WA dia japri gak di-read gitu kan. Dia telepon gak diangkat, di-reject gitu. Dia DM gak dibalas, malah di-block, gak bisa nge-follow, request gak di accept gitu. Akhirnya dia putus asa, naik motor, kenceng, nabrakin diri ke truk persis depan rumah si cewek dan meninggal di tempat. Kenapa orang bisa gini? Karena cinta. Jadi wajar kalau ada sahabat Nabi yang rela mati demi Allah dan Rasul. Karena cintanya tuh luar biasa. Kalau Rasulullah ada apa-apa mereka pasang badan beneran itu. Dan bukan cowok doang, cewek di zaman Nabi namanya sahabiat. Sebutlah dengan bahasa kita seorang cewek yang soleha. Kalau nggak salah namanya Ummu Umaroh. Tahu kan kisah Ummu Umaroh yang menjadikan tubuhnya sebagai tameng bagi Rasulullah dalam perang Uhud? Sampai dia punya sekitar 26 bekas tebasan pedang di tubuhnya, salah satu di bagian tengkuknya, hampir aja memutuskan lehernya. Demi apa? Demi melindungi Rasulullah. Kok bisa gitu? Cinta. Jadi orang aja bisa kayak gitu ke seorang cewek yang dia cintai, maka harusnya kita pengen banget nih. Gimana ya? Saya juga penasaran. Gimana ya rasanya jatuh cinta ke Allah? Gimana ya rasanya jatuh cinta ke Nabi? Kok kita bisa banget sih jatuh cinta ke makhluk, tapi kok belum bisa jatuh cinta ke Allah? Ini kan kayak agak kurang fair sama Allah ya. Padahal makhluk itu baru kita temuin beberapa hari yang lalu tiba-tiba jatuh cinta. Oh dia nih yang gua banget nih, ngeklik banget nih. Padahal baru ketemu udah ngeklik. Allah yang menciptakan kita dari sejak kita di kandungan ibu kita, kok gak ngeklik nih? Kita harus sedih karena itu teman-teman. Allah itu lebih pantas kita cintai. Walaupun kita boleh mencintai istri kita, suami, orang tua, anak, ulama. Tapi sebelum semua itu harusnya Allah dulu sama Rasul. Nah yang buat saya penasaran, kok belum ya ngerasain cinta ke Allah itu kayak cinta ke makhluk. Harusnya lebih, tapi kayak juga belum. Sama juga belum. Harusnya lebih daripada diri kita dan makhluk. Sehingga para sahabat rela mati demi Rasulullah. Dia pasang badan, ditebas oleh musuhnya, dia gak masalah, yang penting Rasulullah selamat. Begitu perang Uhud sudah usai, kemudian para sahabat yang terluka ini masing-masing dibawa ke tenda untuk dirawat. Rasulullah juga gigi beliau ada beberapa yang kena, geraham beliau juga kena, pipi beliau kena tombak gitu kan. Terus Nabi juga cinta banget sama umatnya. Jadi bukan cuma umat yang cinta ya, beliau bisa-bisa. Nabi nanya, di mana Ummu Umaroh yang tadi melindungi Rasulullah? Bayangin di perang Uhud, sahabat-sahabat senior aja naik ke atas bukit. Ummu Umaroh dan Abu Bakar turun demi melindungi Rasulullah yang ketinggalan di bawah. Direkam di dalam Al-Quran surat At-Taubah, ketika kalian meninggalkan Nabi di belakang, sampai meninggalkan Nabi loh. Dan itu bukan karena gak cinta, cuman saking mereka panik sampai ninggalin Nabi. Tapi Ummu Umaroh, Abu Bakar As-Siddiq ingat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah mana? Rasulullah mana? Dia dilihat Rasulullah di antara musuh di belakang sendiri, langsung Ummu Umaroh menyambar ke arah Rasulullah dan menjadikan tubuhnya sebagai tameng bagi Rasulullah. Ditebas oleh musuh, ditombak, dipanah, dia tahan dengan tubuhnya. Kok bisa kayak gitu? Pasti karena cinta. Jadi power dari cinta itu tuh luar biasa. Kita tuh berdoa, ya Allah, beri saya cintamu. Cinta orang yang mencintaimu. Cinta yang membuat kami dicintai olehmu dan seterusnya dan seterusnya. Cinta itu sesuatu yang paling luar biasa. Sampai akhirnya pas Nabi datang ke tendanya Ummu Umaroh, pengen ngelihat kondisi Umaroh yang tadi kena luka sampai 26 bekas luka. Nabi memberi salam dulu. Assalamualaikum. Kalau dalam bahasa lain, assalamualaikum ala ahlil khiba. Selamat kepada penghuni tenda ini, kata Nabi. Mendengar suara Nabi, Ummu Umaroh yang tadi lagi diperban, lagi tidur kesakitan, yang tadi agak-agak sedikit merintih, mendengar suara Nabi langsung bangkit. Kemudian sikap langsung kayak gini, gak mau kelihatan oleh Nabi kalau dia lagi kesakitan. Itu membuat Nabi sedih. Dia gak pengen Nabi sedih, coba bayangin. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Dibukain pintu tenda itu oleh Ummu Umaroh.
Kemudian Rasulullah bertanya, ya Ummu Umarah, gimana keadaan kamu? Gimana keadaan kamu? Ya Rasulullah, keadaan Rasulullah gimana? Coba itu jawabannya. Bukan, nggak apa-apa ya Rasulullah, cuma ada 26 luka doang. Enggak. Itu mah kita ya, baru juga luka dikit udah ngomong-ngomong kemana, wah jadi status, kemana-mana disebarin. Ini ditanya, ya Ummu Umarah, gimana keadaan kamu? Dia balik bertanya, ya Rasulullah, Rasulullah gimana? Rasulullah gimana? Kata Rasulullah, saya alhamdulillah nggak apa-apa. Kalau gitu saya juga nggak apa-apa. Tapi kalau Rasulullah sakit, saya lebih sakit. Kalau Rasulullah sehat, saya sehat. Nggak apa-apa ya Rasulullah, nggak ada. Itu kenapa diperban? Enggak, ini biasa aja lah, udah. Enggak, dia nggak mau. Rasulullah, ini lukanya gede loh Rasulullah. Nggak caper-caperan kayak kita ya. Ini cinta sejati nih. Cewek bisa gitu, apalagi cowok kayak Abu Bakar, kayak Ali, ini lebih dahsyat lagi nih. Cewek aja bisa gitu karena cinta sama Rasul. Begitu Rasulullah kembali, Ummu Umarah langsung pingsan. Sadarkan diri setelah beberapa saat, kemudian beliau dapat berita bahwa Rasulullah ngejar musuh lagi tuh. Jadi perang Uhud itu bisa dibilang bukan kalah, karena ulama nggak setuju kalau perang Uhud itu kalah. Yang disebut perang Uhud itu bukan kalah, tapi kebobolan. 2-1. Kalau yang lain tuh 2-0 telak ya. Kalau ini 2-1. Menang, kebobolan, menang. Rasulullah nggak pernah kalah perang. Rasulullah yang ada pernah kalau bahasa bola mah kebobolan atau kena musibah dalam peperangan, yaitu perang Uhud sama perang Hunain. 2 kali dapat musibah dalam peperangan, tapi nggak kalah. Nabi ngejar lagi musuh. Ummu Umarah pas tahu Nabi ngejar musuh lagi dalam keadaan sakit, Ummu Umarah langsung mengatakan, siapkan baju saya. Disiapin bajunya, langsung ngejar Rasulullah. Dia takut nanti terjadi apa-apa kepada Rasulullah. Padahal baru aja pingsan. Apa yang membuat seseorang bisa ngelakuin yang kayak ginian? Kalau bukan karena cinta. Kita sholawat aja malas ya, gimana mau pasang badan? Suruh misalnya disebutin nama Nabi, kita bilang sallallahu alaihi wasallam, itu aja kadang-kadang kayak ngegampangin gitu, sholawat doang. Padahal dari situlah kita belajar cinta pelan-pelan nih, sholawat dulu, terus naik lagi ikut sunnah Nabi, naik lagi seterus, sampai akhirnya mudah-mudahan kita rela mati demi melanjutkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta. Makanya Nabi mengatakan salatun man kunna fih wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang kalau seseorang dapat, dia akan ngerasain iman itu indah banget. Iman itu indah banget. Apa 3 hal itu? 2 cinta, 1 benci. Pertama cinta kepada Allah dan Rasul, kedua mencintai orang-orang solih, yang ketiga benci kepada dosa di masa lalu. Kalau kita bisa dapetin 3 itu, kita bakalan ngerasain hijrah kita itu nikmat. Benci dengan masa lalu, benci dengan kisah-kisah kita ketika masih sekolah dulu. Bencinya bukan ke orangnya, tetapi kepada perbuatan kita. Ke orang mah nggak boleh benci, ke perbuatan kita sendiri. Jadi jangan disimpan memori masa lalu di Facebook, jangan disimpan di album. Kalau kita masih nyimpan, atau nggak nyimpan tapi nyari, dia nyari, dia kira-kira akun dia sekarang apa ya, nyari gitu ya, cari nama aslinya nggak dapat, dia senangnya apa ya, cari nama kue yang dia senangi nggak dapat juga, pokoknya semua hashtag dicari, berarti belum meninggalkan atau move on dari masa lalu. Yang 1 dan 2-nya cinta kepada Allah, Rasul, kemudian orang-orang. Itu kekuatan banget teman-teman. Kayak cintanya Imam Malik kepada Rasulullah. Imam Malik itu cinta banget sama Rasulullah. Makanya beliau tinggalnya di Madinah karena pengen dekat dengan Rasulullah. Saking cintanya Imam Malik, beliau tuh sangat hati-hati kalau ngomongin tentang Rasulullah. Walaupun ini bukan masalah wajib dan enggak, tapi masalah ekspresi masing-masing orang kan beda-beda dalam mencintai. Ada yang mencintai itu dengan perhatian, ada yang mencintai itu dengan puji-pujian, ada yang mencintai itu dengan pengen mirip, kan gitu ya. Orang kalau mencintai kan macam-macam ya. Ada yang misalnya dia cinta sama seorang artis gitu, atau ngefans banget lah, nggak usah cinta deh, ngefans aja dulu. Ngefans doang, itu kadang-kadang muji-muji, pengen selfie, atau pengen mirip dengan dia, kalau dia pakai apa kita pakai apa, atau perhatian, dia tuh senangnya apa, dan seterusnya kan gitu kan ekspresi cinta mah. Ke Allah dan Rasul juga gitu. Ada yang cinta ke Rasul dengan sering selawat sama Nabi karena cinta banget. Selawat sehari dia selawat sampai 1000 kali. Itu muji-muji kan? Ada yang ekspresi cinta ke Nabi itu
pengen mirip banget sama Nabi. Nabi pakai apa, dia pakai apa. Nabi kayak gimana, jalannya dia kayak gitu. Sampai ada sahabat namanya Ibnu